Jadi guys, untuk menjawab pertanyaan kapan sih reksadana kita harus dijual atau apakah reksadana kita harus di cut loss, apa tujuan kalian? Apakah kalian menabung itu untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang? Halo guys, balik lagi di channel bersama saya Tea. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang dialami kalian boleh tahu, apa yang nggak tahu kalian harus tahu. Di kesempatan kali ini kita akan berbahas lagi tentang reksadana. Jadi setiap hari Kamis kita belajar tentang reksadana. Jadi biasanya kalau misalkan biasa kita tuh belajar reksadana setiap hari Rabu, sekarang kan sudah dirubah jadi setiap hari Kamis ya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar terus tentang reksadana, pantengin terus channel ini setiap hari Kamis ya. So jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk kalian semua, tentunya untuk orang-orang banyak dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tea Channel ya. So stay tune, jangan kemana-mana. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas judulnya tentang kapan sih kita bagusnya menjual reksadana gitu ya. Nah, ada pertanyaan ketika market sedang jatuh, ketika market sedang crash ya, seperti beberapa hari ini. Jadi market turun lagi nih ya ke bawah 6.000-an lah ya, dari 6.300 dia turun lagi ke 600, ke bawah ke 6.000 lebih gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika reksadana kalian mengalami penurunan? Jadi ada yang bertanya, apakah reksadananya harus dijual atau harus di cut loss? Jadi guys, sebagai your info ya, sebagai info kalian, bahwa market pada akhir minggu kemarin waktu hari Jumat itu kan ditutup di 6.300 ya. Nah, sekarang memasuki minggu ini, tepat di hari ini market ditutup, atau IHSG tepatnya ya, indeks saham harga, indeks IHSG, indeks harga saham gabungan, ditutup di 6.100, 6.109 kalau nggak salah ya. Jadi dia turun lagi gitu ya. Nah, sekarang sesuai yang tadi yang telah kita bahas ya, ada yang bertanya gini, jadi gimana kak, apakah harus di cut loss atau dijual reksadananya? Nah, di sini saya ingatkan lagi ya, bahwa reksadana itu tidak untuk ditradingkan. Jadi reksadana, ingat, tidak untuk diperjualbelikan secara harian ataupun mingguan seperti layaknya saham. Jadi guys, kalau misalkan seandainya kalian memiliki reksadana ketika market turun dan reksadana kalian portofolionya menjadi merah, santai aja. Jadi ingat, reksadana itu kan adalah sistemnya bukan trading ya. Reksadana itu lebih seperti menabung, hanya saja keunggulannya jauh di atas bank gitu. Jadi pada prinsipnya reksadana ini adalah menabung. Jadi memiliki reksadana atau menabung reksadana adalah mengumpulkan uang untuk ditabung gitu ya, untuk suatu tujuan tertentu. Nah, seperti yang kalian tahu, di reksadana ini kan berbeda dengan saham. Beda kalau saham, misalkan saham itu kan kalian terfokus pada satu emiten, jadi satu barang. Misalkan kalian beli apa? Agro ya, agro misalkan. Agro atau BRIS atau apa gitu. Itu kan satu emiten, satu saham. Jadi ketika misalkan market bagus lagi volatile, dia naik ke atas, ketika market crash dia sempat turun ke bawah ya. Seperti agro dari harga 1.200-an sekarang sudah di 1.000-an ya. Jadi turun ya. Nah, kalau misalkan kalian membeli saham, tentunya kalian bisa menentukan kapan kalian harus menjual, kapan kalian harus cut loss, atau kapan kalian harus menyimpan gitu ya. Jadi saat yang tepat untuk disimpan, saat yang tepat untuk dijual ataupun di cut loss. Nah, itu kalau saham. Tapi kalau misalkan untuk reksadana, karena itu tersebar di beberapa instrumen keuangan, jadi kalian nggak perlu khawatir. Contoh ya, untuk reksadana saham, itu sendiri dia kan nggak misalnya si manajer investasi yang mengelola dana kalian itu kan tidak memberikan pada hanya satu saham, tapi diberikan kepada beberapa saham. Contoh kalau misalkan BNI indeks 30, itu artinya kan diberikan ke 30 instrumen saham yang berbeda. Jadi itu kan gabungan gitu ya. Kalau misalkan reksadana campuran juga kan gabungan, itu antara obligasi jangka pendek, kemudian ada sahamnya juga, ada pasar uangnya. Jadi
tersebar di beberapa instrumen. Jadi ini si reksadana ini dia tidak bisa untuk ditradingkan. Karena apa? Karena nilainya ini secara keseluruhan, bukan per satu emiten atau per satu saham. Jadi guys, untuk menjawab pertanyaan kapan sih reksadana kita harus dijual atau apakah reksadana kita harus di cut loss? Nah, jawabannya adalah reksadana kalian tidak perlu di cut loss dan tidak boleh di cut loss. Karena apa? Karena reksadana tadi kan menabung ya, jadi bukan untuk trading. Jadi kembali ke tujuan kalian di awal untuk menabung. Apa tujuan kalian? Apakah kalian menabung itu untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang? Contoh, kalau misalkan kalian menabung untuk jangka panjang, tentunya kan kalian akan memilih reksadana yang sesuai dengan tujuan kalian, yaitu salah satunya adalah reksadana saham. Reksadana saham itu untuk jangka yang panjang di atas 5 tahun. Jadi kalau misalkan baru 1 tahun atau 2 tahun kalian lihat portofolionya merah karena market yang lagi crash, kalian tidak usah khawatir. Karena kalian harus ingat, pada tujuan awal kalian menabung atau membeli reksadana saham itu adalah untuk tujuan jangka panjang. Jadi ingat ya guys, jadi kembali ke tujuan awal ketika kalian menabung. Apa tujuan kalian? Apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang? Seperti yang telah kita bahas berulang-ulang, ketika reksadana dibagi menjadi 4, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Itu sesuai dengan kriteria menabung kalian. Kalau misalkan kalian menabung kurang dari 1 tahun, pilihlah reksadana pasar uang. 1-3 tahun, pilihlah reksadana pendapatan tetap. 3-5 tahun, kalian boleh pilih reksadana campuran, dan sedangkan di atas 5 tahun, kalian boleh pilih reksadana saham. Jadi, apa yang kalian tabungkan, di reksadana apa, kalian harus memilih tepat sesuai dengan tujuan kalian menabung. Kalian menabung untuk tujuan apa? Nah, jadi kesimpulannya nih, kita sudah bisa ambil kesimpulan ya dari kasus ini. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk menjual reksadana? Waktu yang tepat untuk menjual reksadana adalah ketika kalian sudah mencapai tujuan kalian. Ketika kalian sudah mencapai tujuan dari menabung tersebut. Jadi kalau misalkan kalian menabung kurang dari 1 tahun, tentunya dimasukkan ke reksadana pasar uang. Untuk tujuan apa? Membeli handphone contohnya. Ketika dana sudah terkumpul, dana sudah cukup, kalian bisa jual dan beli handphonenya. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian menabung untuk jangka yang panjang, contoh untuk buat yang berkeluarga ya, contoh untuk dana pendidikan anak-anak, dimana kalian menginvestasikan uang kalian di reksadana untuk jangka panjang, dimana 7 tahun lagi baru kalian pakai ya. Nah, baru jalan setahun ketika market crash dan porto kalian sudah merah dan kalian buru-buru jual. Jadi itu kan nggak sesuai dengan tujuan awal, dan juga kalian tidak akan mendapatkan hasilnya dengan baik. Malah yang didapatkan adalah kerugian. Jadi sebelum kalian membeli reksadana, sebelum kalian membelinya, perhatikan secara teliti atau berpikirlah berkali-kali, apa sih tujuan kalian menabung itu apa? Apa sih tujuan kalian membeli reksadana itu apa gitu. Jadi kalian harus konsisten dengan apa yang kalian lakukan, konsisten dengan tujuan semula. Apa tujuan kalian membeli sebuah reksadana? Kalau misalkan kalian sudah bisa konsisten pada tujuan kalian, dan ingat, menabung reksadana itu dilakukan dengan bertahap ya, dengan jumlah yang sama, dengan rutin setiap bulannya. Jadi kalau misalkan kalian nabung per tanggal 1, ya kalian kalau bisa nabung per tanggal 1 setiap bulannya. Kalau nabung per tanggal 15, ya kalian nabung per tanggal 15. Jadi konsisten terus dilakukan ya. Dan ingat, jangan sampai dijual sebelum tujuan kalian tercapai. Gitu ya. Jadi ingat, kapan sih waktu yang bagus untuk menjual? Yaitu ketika tujuan kalian sudah tercapai tentunya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bisa memberi wawasan, memberi pencerahan buat kalian, menjadi inspirasi buat kalian, dan kalian sekarang tahu kapan sih waktu yang tepat untuk menjual reksadana kalian. So jangan lupa ya guys, kita ketemu lagi setiap hari Kamis untuk belajar reksadana, setiap hari Selasa untuk belajar saham, dan Sabtu Minggu ada informasi tambahan dan lain-lain tentunya. Tetap dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, ya untuk kalian tentunya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya. Jangan lupa ya, agar kalian dapat info-info terupdate dari TH Channel. So kita ketemu lagi di next video ya. See you next time. Bye-bye.